Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, seperti biasa, kita akan mencoba membahas salah satu persoalan. Ini ada satu pertanyaan yang datang dari salah satu akun Facebook teman saya bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Bos, gimana hukumnya lewat di depan orang yang sedang sholat, yang di depannya terdapat sutroh, keramik atau sajadah? Oke, itu pertanyaannya. Jadi kalau kita sederhanakan adalah begini. Hukum lewat di hadapan orang yang sedang melaksanakan sholat, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh atau haram? Oke teman-teman semuanya, untuk menjawab itu langsung saja saya mencoba membuka referensi kitab fikihnya ya. Ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini. Kitab Bughyatul Mustarsyidin di halaman 55 cetakan Haramain. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keterangan sutratul musolli faidatun yahrumu al-murur bainal musolli wa sutratihi wa illam yajid tariqon walau li daruratin kama fil imdadi wal i'abi. Lakin qala al-adrai wala syakka fi hilil murur idza lam yajid tariqon sawa'un inda darurati khaufi baulin kakul li maslahatin tarajjahat ala mafsadatil murur. Wa qala al-a'immatul salasah yajuzu idza lam yajid tariqon mutlaqan wa tamadahul asnawiyyu wal ubbab wa ghairuhuma. Oke. Jadi kesimpulan untuk menjawab itu saya akan jelaskan bahwa ada dua pendapat, dua versi ya. Sebagaimana di dalam kitab Al-Imdad dan juga Al-I'ab ini menerangkan bahwa hukumnya lewat di hadapan orang yang sedang sholat, hukumnya adalah haram secara mutlak, baik dalam keadaan darurat, dalam keadaan mendesak ataupun tidak darurat. Itu hukumnya haram secara mutlak. Tetapi kemudian Imam Al-Adrai ini mengatakan yang berbeda. Wala syakka fi hilil murur idza lam yajid tariqon sawaun inda darurati khaufi baulin kakuli maslahatin tarajahat ala mafsadatil murur. Imam Adrai berpendapat bahwa jika memang seseorang tersebut harus lewat di hadapan orang yang sedang sholat memang dikarenakan adanya sebuah kebutuhan darurat yang memang tidak bisa ditinggalkan, harus sesegera mungkin, seperti contohnya kebelet pipis ya, yang tidak bisa ditahan, harus segera dibuang, kemudian memang tidak ditemukan jalan lagi selain harus melewati orang yang sedang sholat tersebut, maka hukumnya diperbolehkan karena memang keadaan darurat dan memang tidak menemukan jalan selain daripada harus melewati orang yang sedang sholat. Kecuali memang ada jalan lain, contoh musola atau masjid yang memang pintunya ada 2 atau 3, bisa lewat yang lain, maka hukumnya tidak boleh melewati orang yang sedang sholat tersebut. Tetapi kemudian jika memang pintunya satu dan orang yang sedang sholat itu berada persis di hadapan pintu, sehingga ketika mau keluar daripada pintu itu ya harus melewati orang yang sedang sholat itu, maka dalam keadaan darurat memang pintunya hanya satu atau jalannya hanya itu, harus melewati orang tersebut yang sedang sholat, hukumnya diperbolehkan. Begitupun pendapat daripada al-a'immatus salasah, 3 imam. Waqala al-a'immatus salasah. Cuman di sini saya kurang paham, kurang memahami siapa yang dimaksud daripada 3 imam itu. Yang jelas antara 4, yaitu Imam Abi Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Dari keempat itu tiga diantaranya, entah itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan kemudian Imam Malik, ataupun Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i, pokoknya 3 di antara 4 itu berpendapat bahwa ya juzu idza lam yajid tariqon, boleh hukumnya lewat di hadapan orang yang sedang sholat jika memang tidak ditemukan jalan selain harus melewati itu. Artinya jalan lain alternatif tidak ada, harus mau tidak mau melewati orang yang sedang sholat itu karena memang posisinya dia berada di samping pintu atau di depan pintu, maka hukumnya tidak masalah, tidak persoalan, dalam arti boleh-boleh saja selama memang itu dalam keadaan darurat yang memang tidak ditemukan jalan lagi selain harus melewati orang yang sedang sholat. Kemudian wa tamadahu al-asnawi wal ubbab wa ghairuhuma. Kemudian ini pendapat yang kemudian dipegang oleh Imam al-Asnawi dan juga Imam al-Ubbab, juga ulama-ulama selain daripada kedua ulama tersebut itu juga banyak memegang teguh terhadap pendapat daripada 3 imam yang tadi mengatakan hukumnya boleh jika memang tidak ditemukan jalan selain
daripada harus melewati orang yang sedang sholat tersebut, dan memang dalam keadaan darurat juga. Oke, itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami untuk persoalan bagaimana hukum lewat di hadapan persis orang yang sedang melaksanakan sholat. Oke, untuk sekedar tambahan saja teman-teman, perlu saya jelaskan apa itu sutroh ya. Tadi kan dalam pertanyaannya itu kan lewat di depan orang sedang sholat yang di depannya terdapat sutroh. Sutroh itu adalah satu pembatas di mana itu sebuah tanda bahwa orang itu melaksanakan sholat di area tersebut. Artinya memang orang yang memang kemudian mendapati sutrohnya orang yang sholat, dia tidak boleh lewat di area sutroh itu, harus di luar lingkaran sutroh. Jadi sutroh itu adalah sebuah, begini, saya tampilkan referensinya, bukan tampilkan, saya bacakan. As-sutra itu wahiyya ma yaj'aluhul musolli amamah min jidarin au amudin au kursiyin wa ghairiha. Sutra itu adalah apa saja bentuknya yang diletakkan oleh seseorang yang hendak melaksanakan sholat, diletakkan di hadapannya, entah itu bentuknya kursi, entah itu bentuknya meja, entah itu bentuknya tas, atau entah itu bentuknya kayu, ataupun berupa apapun itu di hadapannya, sebagai pertanda bahwa itu adalah area tempat sujudnya, sehingga orang yang mau lewat jangan lewat di situ, harus di luar garis sutro itu, di luar sutro. Artinya misalkan sutro itu di depan jarak 1 meter atau 2 meter, maka harus lebih daripada 2 meter itu kalau mau lewat. Jangan di antara orang yang sedang sholat dengan sutrohnya, di tengah-tengahnya itu nggak boleh, karena itu masuk dalam area sholat yang dilarang orang lewat sembarangan kecuali dalam keadaan darurat dan memang tidak ditemukan pintu atau jalan lain selain harus melewati area tersebut. Itu yang disebut sebagai sutro. Sutro itu disunahkan untuk imam dan juga untuk orang yang sedang sholat munfarid atau orang yang sedang sholat sendiri ya teman-teman. Jadi kalau orang imam itu kan di hadapannya pasti nggak ada orang, sehingga yang mau melewati imam itu harus melewati sutrohnya, nggak boleh di antara imam dan sutroh, kemudian tengah-tengahnya lewat, itu nggak boleh, harus di luar sutrohnya. Kemudian orang yang sedang sholat sendiri juga karena memang di hadapannya pasti tidak ada orang, sehingga harus menaruh sutroh. Sunnah menaruh sutroh untuk supaya tanda bahwa orang yang mau lewat tidak melewati di antara sutroh tersebut dan juga orang yang sedang sholat itu, sehingga orang yang akan lewat itu akan menjauh sedikit, menghindari area tempat dia sholat. Atau di zaman sekarang ini masjid atau musola itu biasanya punya garis, atau di saf-safnya itu dibikin garis-garis. Nah ini garis-garis itu sebagai perkembangan zaman ya, mungkin bisa disebut sebagai sutroh. Jadi artinya memang sebagai pembatas antara baris satu dengan baris yang lainnya, satu baris dengan baris yang lainnya. Jadi itu merupakan salah satu pembatasnya, sehingga kalaupun memang ada orang yang ingin lewat dan kemudian mendapati orang yang sedang sholat, maka lewatlah di luar garis tempat si musolli itu atau seseorang yang sedang sholat itu sujud. Nanti kan kalau sujud kan kelihatan tuh bagian sujudnya di mana. Maka kalau lewat harus melebihi daripada garis yang sudah dibuat oleh pihak DKM, pihak pengurus masjid ataupun musola. Oh ya, untuk jarak sutrohnya teman-teman ya, untuk pengertian saja atau untuk tambahan ilmu, untuk jarak sutrohnya itu adalah 3 ziro ya, 3 ziro, 1 ziro itu kurang lebih 60 cm, koma lah ya. Jadi sehingga kalau misalkan satu sutroh itu jarak antara orang berdiri dengan sutroh yang akan diletakkan itu kira-kira 180-an lah ya. 60 dikali 3 karena 3 ziro ya. Satu ziro 60 cm. Berarti sekitar 180. Nah, itu memang ukuran untuk orang Arab, orang-orang Timur Tengah ya, yang memang notabene tinggi badannya atau postur tubuhnya mungkin lebih tinggi daripada kita. Sedangkan kita masyarakat Indonesia itu kurang lebih ya mungkin cukuplah 2,5 ziro atau 2 ziro cukuplah ya. Artinya kalau 2 ziro berarti 120 ataupun 150 kalau 2 ziro 150 atau 120 itu cukup, 120 cm atau 150 cm. Kemudian di hadapannya jarak itu ditaruh sebuah sutroh, itu cukup kalau menurut saya, karena memang postur kita itu kan lebih pendek daripada mereka yang orang-orang timur yang notabene memang postur tubuhnya lebih tinggi. Kebanyakan, saya nggak bilang semuanya tapi kebanyakan. Atau bisa menggunakan sajadah ya teman-teman ya, karena jam sekarang itu biasanya orang sholat pada bawa sajadah masing-masing, dan sajadah itu sudah sesuai dengan ukuran tubuhnya, ukuran tinggi badannya, sehingga jarang sekali orang yang tinggi badannya kecil terus kemudian bawa sajadahnya panjang, kan nggak.
Artinya memang sesuai dengan ukuran tubuhnya atau sesuai dengan ukuran tinggi badannya. Cukuplah sajadah itu bisa dijadikan sebagai sutroh, dalam arti sepanjangnya sajadah itu ya itu sutrohnya, di ujungnya itu sutroh, sehingga kalau orang mau lewat harus lewat sajadah, jangan masuk ke area sajadah karena itu masuk area sholat. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.